nanti sudah masuk baru akan disampaikan, tapi ada bocoran, ya. Jadi selamat, karena ini sesuatu yang luar biasa. Dulu mereka ini punya, ingin membeli rumah dekat KPR, dan Bapak Kiai terutama jatuh hati, gitu ya. Jatuh hati, tapi keduluan orang lain, kesepakatan dengan yang punya rumah, ya Allah. Siapa yang duluan beli, mau tidak mau dia yang saya akan berikan rumah itu. Dan agak sedikit kecewa karena rumah itu sudah benar-benar bagus, saya sudah pergi lihat juga, dan ya namanya menjodoh memanggil ya. Memang begitu, kadang-kadang cinta itu tidak harus memiliki, begitu ya. Ya kan, cinta itu tidak harus memiliki. Mencari rumah itu sama dengan jodoh, ya. Sudah kita suka, tapi ternyata tidak jadi. Sebab di sini saya lihat banyak orang yang tadinya sudah siap mau nikah, ternyata tidak jadi. Ya, namanya jodoh, mungkin saya. Tapi kemarin Tuhan kasih jodoh rumah yang pas di Bukit Kolok, dan kita menunggu kapan sebenarnya, gitu ya. Saudara-saudara, saya hari Sabtu kemarin tanggal 7 memimpin penelaahan Alkitab di Gereja Toraja Galaksi Bekasi. Ini dalam rangka HUT gereja mereka yang ke-22 tahun. Jadi beberapa kali saya memimpin PA, dan rangkaiannya adalah dalam rangka HUT ke-22 gereja tersebut, dan yang kedua dalam rangka syukuran telah menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna. Jadi waktu saya memimpin PA, lalu kemudian ada diskusi, saya tanya, siapa yang mengenal proses awal berdirinya gereja ini? Lalu ada seorang ibu, dia bilang begini, Pak, saya jangan cerita, tapi saya tahu persis bagaimana proses awalnya. Jadi awalnya tidak ada pikiran untuk membangun gereja. Waktu itu 22 tahun yang lalu di kompleks Pulau Kapal di Demsos, karena dia pegawai Demsos, terjadi banjir yang besar. Lalu mereka kemudian tidur di atas air. Ada alas yang lebih tinggi, lalu disitulah mereka pindah karena tidak ada tempat yang lain. Lama mereka berada di situ, lalu datang seorang wartawan Kompas meliput ya kondisi yang terjadi, dan kemudian mendata keluarga-keluarga yang masih tinggal di rumah dalam keadaan banjir. Dimuat di Kompas. Tanpa dia sadari, besoknya setelah berita itu keluar di Kompas, begitu banyak orang Toraja datang karena membaca di Kompas banjir di Pulau Kapal. Lalu kemudian ada keluarga, salah satunya adalah orang Toraja, keluarga dari Toraja. Lalu mereka datang ramai-ramai. Ya, ada yang membawa bantuan, ada yang sekedar berkunjung saja. Ketika mereka mau ngobrol, mereka bilang banyak juga ya orang Toraja di sekitar ini, di Bekasi. Kemudian mereka bersepakat untuk membuat arisan. Nah, berjalanlah arisan. Dari bulan ke bulan, mereka kemudian kumpul, melakukan pertemuan ibadah sesudah itu arisan. Sampai kemudian mereka berpikir begini, kenapa kita tidak membuat pos kebaktian? Langsung disambut oleh teman-teman yang lain. Oh iya ya, kita kan banyak nih, ayo kita buat pos kebaktian. Maka mereka mulai melakukan kebaktian dan melapor ke gereja Komponan, gereja pusat Toraja Komponan, dan berjalanlah pelayanan. Dan akhirnya kemudian mereka, karena ibu yang tadi yang banjir itu pindah di Galaksi dan terus melakukan arisan, pertemuan, pos kebaktian di situ sampai ketemu tanah, lahan. Dan itulah tempat mereka beribadah, 1.300 meter lokasi. Jadi saya sedikit tidaknya mengikuti perkembangan. Berapa tahun yang lalu mereka meresmikan gereja itu setelah lama ya, baru dapat izin. Kemudian sekarang mereka punya gedung serbaguna yang akan dipakai untuk acara-acara. Jadi ibu itu bilang, saya tidak menyangka Pak, peristiwa banjir lalu kemudian menjadi jalan untuk berdirinya gereja ini. Dan saya sangat terinspirasi, dan kemudian saya simpulkan
dalam kondisi yang buruk. Oleh karena itu, saya memberi pesan kepada mereka, jika kita mengalami kesulitan, kesakitan, persoalan, jangan langsung mengeluh. Karena boleh jadi itu akan menjadi jalan Tuhan memberikan sesuatu yang baik di depan. Intinya adalah asal kita setia, harus bersyukur setiap waktu. Jadi tema hari ini berbunyi hidup dalam space shalom alam. Hidup dalam space shalom alam. Nah, kemarin Bapak Abel memimpin sermon majelis menjelaskan apa itu space. Space itu suatu ruang, ya, suatu alam. Dalam konteks yang lebih luas, suatu alam, pokoknya suatu keadaan di mana kita ada di situ, kita hidup. Jadi kita berada di sini, space kita adalah ruang kabel ini. Kalau diperlebar lagi ruang rumah sakit Cikini, kalau diperlebar lagi DKI Pusat, ya, Jakarta Pusat, dan seterusnya. Kalau saya membaca buku, ada buku dulu yang selalu kami bahas, public sphere, ya, ruang publik, ruang publik, ya, itulah ruang di mana kita hidup dan kadang-kadang diperlukan. Jadi waktu itu kami mendiskusikan soal public sphere dalam rangka membahas kecenderungan kelompok agama-agama untuk mengambil ruang publik. Padahal ruang publik itu kan umum. Tidak bisa ada yang mengklaim itu adalah ruang saya. Tidak boleh. Sebab itu adalah ruang bersama di mana kita hidup. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim ini adalah ruang kami. Ini adalah tempat kami. Oh, tidak bisa. Ruang dan tempat yang ada di sekitar kita sudah diatur dalam aturan Undang-Undang Dasar kita milik bersama. Ya, maka itu ada aturan dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 yang mengatur bahwa seluruh isi bumi, air dan segala isinya harus diolah untuk kemakmuran bersama. Tidak bisa kemudian saya karena mempunyai tempat tertentu lalu di situ ada kekayaan alam lalu saya ambil. Tidak, negara akan ambil dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara. Jadi kembali kepada space tadi, itu ruang. Nah, Israel itu berada dalam situasi yang sulit. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, belum lagi membangun kembali suatu keadaan kota yang pernah runtuh. Jadi banyak kesulitan yang mereka alami, tetapi Tuhan berkata begini kepada mereka sebagai umat Allah. Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar dan luka akan pulih dengan segera. Jadi dalam space yang kita hidupi, Tuhan bisa memberikan shalom. Shalom itu adalah istilah Ibrani yang artinya damai. Di dalam Zabur, Nona Agni kita menuliskan di situ ada Shalom Aleichem. Kalau bahasa Arabnya Assalamu Alaikum, bahasa Persianya Shalom Alaikum. Jadi tidak apa-apa mengucapkan Assalamu Alaikum, karena itu sama dengan Shalom Aleichem. Apalagi bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Persia dia rumpun, satu rumpun bahasa yang berasal dari Timur Tengah. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita Assalamualaikum, jawab saja Waalaikumsalam. Salam alaihim salam. Salam sejahtera bagimu salam sejahtera. Nah, seorang pastor dari gereja Katolik bernama Tom Jacobs menulis satu buku yang suka saya ulang-ulang baca. Judulnya adalah Shalom. Dia menjelaskan dengan detail apa itu shalom. Shalom itu dalam arti umum damai, tapi sebenarnya arti yang paling pas itu selamat. Ya, selamat ya. Shalom sama dengan selamat. Tapi di dalam konteks selamat itu di sana ada kesehatan, ada damai, ada kebaikan, ada panjang umur, ada kenaikan pangkat. Jadi itulah semua yang disebut shalom. Karenanya ketika orang mengalami ketambahan umur, selamat, panjang umur. Orang naik pangkat, selamat atas kenaikan pangkat. Mengalami hal-hal yang baik, selalu kita mengucapkan selamat.
saudara sabar. Selamat saudara, kita bisa sampai pada sore hari ini. Makanya kalau ketemu jangan cuma diam-diam ya. Kalau ketemu orang langsung, selamat Pak. Ya, selamat pagi, selamat sore. Kalau di kampung itu terasa sekali. Kita ketemu dengan siapa saja pasti kita sapa. Ya kan? Mau datang dari